Maka anak itu harus setelah sampai di usia yang cukup untuk pisah dengan kita, usia SD ya, tamat SD itu, dia sudah pantas untuk pisah dengan kita, lepaskan dia, agar supaya dia tidak mencontek kita yang jauh daripada kesolehan. Benar kata pepatah itu, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, katanya begitu ya. Kecuali dia ngelinding hanya di sungai ya kan, lain lagi itu. Jadi anak itu adalah pencontek terbaik kita. Suatu saat ada ibu-ibu masuk kebun dia, kebun rambutan. Sampai masuk kebunnya, dia lihat ada anak kecil lagi ngumpulin rambutan pakai karung, dikumpul pakai karung. Ibu itu marah. Oh, kau ini ya yang sering ngambilin rambutan aku ya, kata ibu itu. Nah, Pobi, ayo ngelawan kau ya, kata ibu itu. Kau kasih tahu bapak kau ya, kasih tahu lah Bi, ayo nantang kau ya. Mana bapak kau? Kasih tahu lah. Kasih tahu ya bapak kau ya, kasih tahu lah Bi, kata dia. Ayo nantang kau, mana bapak kau? Bak, turun. Ternyata bapaknya yang mundur di atas. Nah, maka memang buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sebagaimana bapaknya punya akhlak begitu, anaknya nggak jauh-jauh. Oleh karena itu, anak-anak kita jangan terlalu mencontek kita. Kita ini terlihat terus oleh dia. Sholat subuh kesiangan, baca Quran jarang, ya kan? Sehingga dia nanti gampang mengatakan, bapak saya begitu, ya kan? Bagaimana saya lebih taat? Orang yang ngerokok misalnya, itu berat itu ngomong anak, jangan ngerokok ya, kata bapaknya. Bapak jangan ngerokok, gitu ya kan? Lebih sulit. Maka di usianya yang masih pencontek yang handal itu, dia harus mencontek yang terbaik. Maka tempat untuk mencontek yang terbaik itu pondok. Ya, tempat mencontek yang terbaik itu pondok. Maka dia lihat gurunya dia lihat di kelas, gurunya dia lihat di masjid, gurunya dia lihat di pondok. Tidak dia lihat di rumah. Kalau gurunya ini suka begini tidak terlihat. Jadi yang dia lihat dari gurunya yang baik-baik saja. Maka anak itu harus setelah sampai di usia yang cukup untuk pisah dengan kita, usia SD ya, tamat SD itu, dia sudah pantas untuk pisah dengan kita, lepaskan dia, agar supaya dia tidak mencontek kita yang jauh daripada kesolehan. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, justru itu wujud tanggung jawab kita. Maka anak itu dalam Al-Quran, sependek yang saya tahu ada 3. Misalnya Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. 2 ayat dalam surat At-Taghabun ini menyebutkan 2 jenis anak. Ada anak, kata Allah Subhanahu wa taala, auladukum aduwwan lakum, musuh kalian. Anak yang menjadi musuh ini nanti di akhirat ketika tidak terbimbing dengan baik, kemudian dia katakan, ayah saya tidak mengajarkan kepada saya kebenaran, ayah saya tidak melarang saya ketika saya melakukan kelalaian, keburukan, dosa, kejahatan. Dia tidak pernah menghukum, melarang saya. Ibu saya pun demikian. Nah, nanti dia akan jadi musuh bagi orang tuanya di akhirat. Yang kedua, ada anak yang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada anak itu memang ujian bagi orang tuanya. Ada seorang ibu yang
bukan satu dua ibu yang sering yang sering curhat ke saya. Dia katakan, Ustadz, anak saya ini belum soleh, belum taat, padahal udah kenceng saya ini ibadah, rajin saya tahajud mendoakan dia, tapi dia masih tidak tidak bagus, masih belum menyenangkan hati saya, masih dia lalai. Ada anak yang merupakan fitnah bagi orang tuanya. Saya bilang, Bu, kenapa ibu rajin tahajud ini? Karena ngedoakan anak. Iya Ustadz. Oh, berarti anak ibu menjadi fitnah buat ibu. Dengan anak ibu belum sebaik apa yang ibu harapkan, ibu akhirnya tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau anak ibu baik-baik saja, nanti ibu ngerasa cukuplah minta sama Allah, ya. Jadi ada anak yang merupakan fitnah buat orang tuanya, agar supaya orang tuanya diberikan lebih banyak kesabaran, agar supaya orang tuanya lebih banyak bertawakal dan bermunajat kepada Allah untuk kepentingan anak itu. Tidak tidak sedikit anak-anak yang di usia remajanya mengecewakan orang tuanya, sehingga banyak kesedihan, banyak darah, air mata yang tertumpah karena kesedihan yang dialami orang tua. Tapi anak yang semacam ini nanti bisa jadi ketika kencang doa itu, ada masanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan tergesernya qada takdir dengan doa-doa sang ibu. Jadi hanya ujian saja buat orang tuanya. Ada anak yang ketiga yang selalu jadi doa-doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dari sejak kecil dia menyenangkan hati, sikapnya, akhlaknya tumbuh, ya, disebabkan kesalehannya, sehingga kita melihatnya itu menyenangkan hati kita, membahagiakan hati kita. Tapi tentu anak yang saleh, yang taat itu tidak bim salah bim, abrakadabra. Jadi tidak, ada sebuah proses yang harus ditempa untuk tumbuh anak semacam itu. Maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Di usia 0 sampai usia SD, maka jadikan anak kita itu raja. Apa yang dia butuhkan, berikan semampu kita, selama itu tidak bukan sesuatu yang maksiat atau dosa. Apa yang kita bisa mampu berikan, agar supaya dia punya kenangan terindah. Ayah selalu memberikan apa yang saya minta, mama selalu memberikan apa yang saya minta. Dia merasa sangat disayang, sangat sangat disayang oleh orang tuanya, sehingga ketika dia berdoa, kama robbai warhamhuma kama robbayani saghira, sayangi ayah saya, sayangi ibu saya sebagaimana dia menyayangi aku waktu aku kecil. Kenangan terindah dia dengan ayah dan ibunya adalah kasih sayang. Di usia SMP, maka jadikanlah antara usia 12-13 tahun, 14, 15, 16, 17, di usia itu, maka jadikanlah dia budak. Paksa dia, tegakkan disiplin. Engkau harus begini, engkau harus begitu. Bentuk karakter buildingnya. Engkau harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Awas kalau begini, awas kalau begitu. Harus lakukan ini, harus lakukan jadwalnya begini, jadwalnya begitu. Tapi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, kita bukan orang yang sedisiplin itu. Maka kita letakkan di tempat-tempat yang membentuk kedisiplinannya. Nangis kita karena rindu, sedih kita karena jauh dari mereka, nggak tahu apa yang mereka makan, bagaimana kalau mereka sakit, tapi itu akan membentuk jiwa-jiwa mereka tangguh, kokoh, dan kuat, dan tidak menjadi pribadi yang cengeng. Nanti sampai di usia SMA ke atas, jadikan dia kawan, ajak dia diskusi, problem apapun dalam rumah tangga, ajak dia bermusyawarah. Itulah tingkatan-tingkatan yang harus kita pahami, bagaimana memberikan yang terbaik buat anak kita. Kalaupun sudah kita lakukan itu semua, ternyata takdir tidak berjalan dengan baik, tawakal sama Allah. Tapi kita sudah berikhtiar semampu kita sebagai kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab.